Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dea Afifah, kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir meyakini adanya hari kemudian atau akhirat. Hari akhir merupakan masa di mana semua makhluk menjadi rusak dan binasa, kemudian semua manusia dibangkitkan dari kuburnya. Hari akhir dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu menurut Al-Quran, menurut ilmu pengetahuan, dan bukti indrawi. Yang pertama, menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, hari akhir dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian. Kiamat sugro juga biasanya disebut kiamat kecil. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Yang selanjutnya adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hancurnya alam semesta secara total dan serentak, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat. Yang artinya, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Itu adalah merupakan bukti yang Allah berikan dan membuktikan bahwa hari kiamat itu benar adanya. Kiamat kubro itu benar adanya. Yang kedua adalah hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Menurut geologi, kiamat disebabkan berkurangnya daya tarik matahari terhadap bumi, akibatnya bumi akan bergeser, putaran bumi semakin cepat dan seperti meteor. Sedangkan menurut fisika, kiamat disebabkan oleh matahari tidak muncul atau cahayanya redup, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Yang ketiga adalah bukti indrawi terjadinya hari akhir. Peristiwa Nabi Ibrahim dan burung yang dicincang, kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit, lalu Allah berfirman, "Pergilah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Kejadian di masa lalu ini dijelaskan dalam Al-Quran yang memiliki pesan tersirat bahwa hari akhir akan datang. Yang selanjutnya adalah periode hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Ba'as, yaitu hari kebangkitan, hari di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya. Yang kedua adalah Yaumul Hasyr, berkumpulnya manusia dan digiring ke padang mahsyar. Yang ketiga adalah buku catatan, kitab pembelajaran hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Yang selanjutnya adalah Yaumul Hisab dan Mizan.
memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, lalu ditimbang menggunakan yaumul mizan, timbangan yang adil, berisi kebaikan dan kejahatan. Yang selanjutnya adalah asirat, jembatan terbentang di atas neraka menuju surga. Yang selanjutnya adalah yaumul jaza, ketika semua manusia akan menerima balasan Allah. Yang terakhir adalah balasan perbuatan manusia. Baik, kalau misalkan baik dibalas dengan surga, kalau misalkan perbuatannya buruk dibalas dengan neraka. Hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini semua umat Islam. Ada hadisnya, yaitu qala antumina billahi wal malaikati wa kutubi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wasarih. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Hikmah beriman kepada hari akhir adalah yang pertama, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dapat dijadikan motivasi untuk beramal baik dengan ikhlas, senantiasa menghindari niat buruk apalagi untuk melaksanakannya. Dan yang terakhir adalah muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya masih banyak lagi hikmah-hikmahnya, tetapi saya hanya mencantumkan ini saja. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.